Pria muda berusia 30 tahun ini datang ke sebuah pabrik pertukangan kayu besar untuk melamar posisi kepala pengrajin dengan meminta gaji sebesar $10.000 Amerika Serikat per bulan. Permintaan gaji tersebut langsung membuat para tukang kayu senior di pabrik itu tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek pria muda itu karena dianggap terlalu sombong dan arogan. Kami sudah bekerja sebagai tukang kayu hampir seumur hidup dan hanya menghasilkan sekitar $6.000 Amerika Serikat per bulan. Kamu masih sangat muda, tapi berani meminta gaji setinggi itu. Kalau tidak punya kemampuan yang benar-benar hebat, jangan datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Mendengar hal itu, pemilik pabrik pun terkejut dan penuh keraguan. Ia berpikir, pemuda ini pasti seorang jenius atau hanya penipu. Untuk membuktikan kebenarannya, sang pemilik mengambil sepotong kayu bekas yang sudah terkena hujan, melengkung, dan dipenuhi jamur. Ia berkata kepada pemuda itu, "Ini adalah kayu sisa dari pabrik kami yang sudah tidak berguna. Jika dalam waktu 1 hari kamu bisa mengubahnya menjadi sebuah furnitur yang indah, aku akan langsung menerimamu bekerja dengan gaji $10.000 Amerika Serikat per bulan. Tetapi jika gagal, segera tinggalkan tempat ini dan jangan buang waktu semua orang." Tanpa sedikit pun ragu, pemuda itu dengan tenang mengambil peralatannya dan mulai mengolah kayu bekas tersebut. Pertama, ia mengamati dengan saksama arah serat kayu dan setiap kekurangannya. Ia merancang bentuk furnitur sesuai dengan bentuk alami kayu itu, menjadikan simpul-simpul kayu yang semula dianggap cacat sebagai dekorasi alami, serta mengubah bagian tepi yang bergerigi menjadi rak penyimpanan bertingkat. Dengan cerdas, ia mengubah setiap kekurangan menjadi sebuah keunikan. Ia mulai menandai ukuran, memotong, menyerut, lalu merakit menggunakan teknik sambungan mortis dan tenon. Seluruh proses berlangsung dengan sangat lancar. Setiap potongan memiliki ukuran yang sangat presisi tanpa sedikit pun penyimpangan. Permukaan kayu yang diserut menjadi rata dan halus. Selama proses pembuatan, ia sama sekali tidak menggunakan sekrup, melainkan mengandalkan sepenuhnya teknik sambungan tradisional mortis dan tenon yang kokoh dan presisi. Setelah itu, ia menghaluskan permukaan kayu berulang kali menggunakan beberapa lapis amplas halus hingga terasa lembut dan hangat saat disentuh. Di bagian tepinya, ia mengukir motif serat kayu sederhana secara manual, sehingga menambah nilai estetika furnitur tersebut. Para pengrajin senior yang sebelumnya mengejeknya perlahan mulai terdiam. Rasa meremehkan mereka berubah menjadi kekaguman ketika melihat sepotong kayu bekas perlahan berubah menjadi sebuah furnitur bergaya unik dan sangat indah. Video ini hanya memperlihatkan beberapa menit dari hasil akhirnya. Namun, tak seorang pun tahu bahwa demi menguasai keahlian ini, pemuda tersebut telah menghabiskan 7.746 jam berlatih siang dan malam, mendedikasikan bertahun-tahun untuk mendalami seni pertukangan kayu, hingga akhirnya mampu mencapai tingkat keterampilan yang begitu menginspirasi. Pemilik pabrik kemudian maju dan memeriksa setiap detail furnitur itu dengan teliti. Mulai dari desain keseluruhan hingga sambungan mortis dan tenon yang paling kecil, semuanya benar-benar sempurna. Saat itu juga ia sepenuhnya yakin, langsung menerima pemuda tersebut bekerja, dan dengan jujur mengatakan bahwa tingkat keahlian seperti itu memang sangat layak dihargai dengan gaji $10.000 Amerika Serikat per bulan. Jika nilai sempurna adalah 100, berapa nilai yang akan Anda berikan untuk karya furnitur ini yang berhasil mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kami akan terus membagikan kisah-kisah luar biasa dari para pengrajin rakyat.